berhubungan suami istri di siang harinya bulan Ramadan dengan cara disengaja, dia memang sudah mukallaf untuk berpuasa, artinya sudah kewajiban berpuasa. Malamnya niat, dia berdosa dengan hubungannya tadi itu karena puasanya, bukan karena yang lain. Maka dia harus mengkodok puasanya dan harus bayar kafarat. Jadi 5 hari yang tidak boleh dipuasai tadi itu Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, terus apa tadi itu Yaumus Syak, ya, Yaumus Syak, keempat ini. Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 3. Oh, 5 bulan telas. Oh iya, Tasyrik 3 sudah lihat. Lek sing niki wau makro tahrim, nggih makro. Bener. Jadi yang 5 itu Idul Fitri, Idul Adha, terus hari-hari Tasyrik 3 hari itu. Itu tidak boleh dan tidak sah. Pengertian tidak boleh, tidak sah itu tadi itu. Kalau memang mencegah makan, mencegah minum, mencegah perkara yang membatalkan puasa, tapi dengan niat. Kalau niat tok, ya nggak mencegah, ya bukan puasa. Mencegah tok nggak niat, ya bukan puasa. Makanya orang yang haid, perempuan yang haid, itu harus makan siangnya. Nggak harus. Pokok malamnya nggak niat, ya sudah. Kalau sudah terbiasa, siangnya itu, biasanya haidnya itu kan nggak pasti di awal bulan atau di akhir bulan. Kadang menjelang akhir Ramadan baru haid. Ini sudah terbiasa dari awal puasa. Nggak enak rasanya kalau tinggal sedikit kita nggak puasa. Ya apa? Ya tetap nggak makan, nggak minum, tapi tidak niat. Ya itu. Tidak harus makan, tidak harus minum. Waman utai sapa ning kuwati awati sapa siman. Fina hari Ramadan ing dalem awane bulan Ramadan. Fi hali kaunihi ing dalem tingkaanane man iku amidan. Sejo oleh wati fil farji ing dalem farji. Wa huwa teman iku mukallafun. Wong kang mukallaf bisaumi kelawan poso. Wa nawalan niat sapa siman minal laili saking bengi. Wa huwa utaiman iku asimun wong kang dosa bihadal wat iklawan ikilawate. Li ajli saumi kelarono arae poso. Fa'alaihi mongko iku tetep ing atase, fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man apa al-qada utawi qada wal kafaratu lan bayar kafarat. Jadi barang siapa yang berhubungan suami istri di siang harinya bulan Ramadan dengan cara disengaja, dia memang sudah mukallaf untuk berpuasa, artinya sudah kewajiban berpuasa. Malamnya niat, dia berdosa dengan hubungannya tadi itu karena puasanya, bukan karena yang lain. Maka dia harus mengkodok puasanya dan harus bayar kafarat. Jadi barang siapa yang berhubungan suami istri, berhubungan layaknya suami istri walaupun tidak dengan istrinya, di siang hari bulan Ramadan, walaupun tidak melulu lewat jalur yang semestinya, lewat belakang, maka dia wajib mengkodok puasanya dan wajib membayar kafarat. Kalau satu syaratnya harus sengaja, kalau tidak sengaja tidak. Wala budda aidan ayyakuna aliman bitakhrib mukhtaron fala kafarata laman bi nasiyan. Jadi kalau memang lupa kalau puasa, bukan lupa hubungannya. Lupa kalau memang waktu itu puasa. Mau berhubungan, ya nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, tidak kewajiban seperti tadi itu. Kan
batal karena jima tadi. Iya. Kalau Iya. batalnya karena minum dulu. Karena yang lain enggak, tapi tetap berdosa besar. Membatalkannya itu berdosa. Jadi kalau memang batal, jadi wati'ah itu apa? Ay ghayyaba jami al-hasafati au qadriha min faqidiha wa illam yanzil bi khilafi taghyibi ba'di dzalika fala kafarata bil yadami fitri. Jadi yang dimaksud wati itu nsewu. Jadi memasukkan kepalanya alat kelamin itu semuanya. Bukan dengan lonjorannya itu, bukan. Hanya kepalanya saja. Semuanya. Sebagian tidak, kalau sebagian. Hanya nempel itu enggak. Atau masuk tapi sebagian, enggak. Sepertiga juga enggak, 3/4 juga enggak. Kalau sudah sebagian, kalau kedua ke semuanya, kepalanya itu yang dimaksud. Jadi tidak boleh salah paham. Bukan harus seluruhnya, bukan. Masuknya tidak hanya lewat jalan depan, tapi jalan belakang juga termasuk. Walaupun sesama lelaki, sama jenisnya. Itu termasuk. Itu yang dimaksud wati'ah itu seperti itu. Berhubungan badan ya, terjadi seperti itu. Kalau tidak terjadi sampai masuk semua khasafahnya itu. Khasafah itu kepala zakarnya, kepala alat kelaminnya itu. Kalau tidak sampai masuk semua, tidak membatalkan puasa. Bagi si wati loh, bagi si laki-laki. Terus disengaja. Artinya disengaja ya Pak? Ya disengaja, bukan lupa tadi itu. Terus amidan fil farji, disengaja. Terus dia beri anten aliman. Aliman itu tahu kalau begitu itu nggak boleh. Kalau jahil tidak. Artinya jahil apa? Makduron. Jahil makdur. Kembali. Likur bi ahdi bil Islam. Karena dia baru masuk Islam. Au kauni nasabi makan ba'idun al-ulama. Atau dia sudah lama Islamnya, cuma hidupnya jauh dari ulama. Itu namanya jahil makdur. Bodoh yang tidak dimaafkan. Artinya kalau mengerjakan tetap tetap terkena tadi itu. Kalau yang kemarin itu, kalau belum sampai pada itu, ya ngaji bisa turun tutup. Tidak termasuk itu. Termasuk jahil makdur. Karena memang ngaji loh ya, ngaji turun tutup HP. Iya. Lek gak ngaji ya kapan tutu ya. Kapan tutu jadi sing wis biyen-biyen sing mari-mari berhubung gak tutuk sian. Ya mondar muga di sepuro. Nggih. Jadi ini begitu. Jadi barang siapa yang berhubungan suami istri baik lewat jalan yang biasa atau jalan yang lain. Pokoknya lubang bawah depan belakang. Kalau telinga enggak, ya hidung enggak, mulut enggak, yang ini. Maka kalau sudah kepala alat vitalnya itu masuk semua, bukan semua lonjorannya, bukan. Kepalanya saja itu masuk semua, maka itu membatalkan puasa si yang berhubungan, yang laki-lakinya. Kalau perempuannya yang dimasuki tidak menunggu masuknya semua kepala. Sebagiannya aja sudah batal. Makanya kalau di fikih itu, kalau waktu puasa itu cawiknya harus hati-hati, jangan sampai ada ujung jari yang masuk, walaupun sedikit. Lagi itu waktu berak itu, jangan sampai ada ujung jari yang masuk, walaupun sedikit. Gitu. Jadi saya ulang, jadi bisa batal puasanya bagi yang mewati, bagi yang laki-laki itu kalau memang semua kepalanya masuk semua. Dan itu wajib mengkodok puasa itu dan harus bayar kafarah. Sawa ungkana kubulan au duburon, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Min zakarin au unsa, dari orang laki-laki atau sama jenisnya atau orang perempuan. Au bahimatin, atau hewan. Sama. Jadi orang
mensetubui hewan pada bulan puasa. Kalau memenuhi syarat tadi itu, kepalanya masuk lewat jalan belakang atau lewat jalan depan, maka dia kena kafarat dan wajib mengkodok puasa sehari itu. Oke. Ba min hayyin au maitin, baik meninggal orangnya yang diwati itu atau orangnya hidup. Itu. Jadi yang dimaksud wati di sini itu ma yasmulul liwat. Jadi memiliki, ya. Apa yang dimaksud wati? Wati itu mestinya kan hubungan suami istri dengan cara normal. Tapi tidak, yang dimaksud itu pokoknya termasuk liwat. Liwat itu seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Itu liwat namanya. Itu termasuk terkena hukum ini. Itu. Wa ityanul bahimah termasuk mengumpuli hewan. Nah, termasuk. Wa kharaja bil wat'i fil farji al wat'u fi ghairi. Selain farji tidak. Contohnya gini, kan watiha fi suratiha, di pusatnya, di telinganya, enggak kalau di telinganya. Enggak. Oke. Kecuali kalau keluar mani itu lain ya, batal puasanya tapi tidak kena kafarot tadi itu, tidak kena kafarot. Oke. Terus syaratnya lagi, orangnya mukallaf bisaum, memang dia sudah kewajiban puasa. Lain dengan anak kecil yang belum balik, dia bukan mukallaf untuk puasa. Ya apa? Ya enggak kena hukum ini. Terus wa nawa minal laili, malamnya memang niat puasa. Kalau malamnya enggak niat atau lali, ya jangan dibuat kesempatan. Oh lali, malamnya lali puasa. Jangan, ya tetap berdosa walaupun istrinya. Ya. Ya. Malam kan apa? Enggak niat. Entah lupa, ya lupa ya siangnya ya harus mencegah seperti orang puasa, tapi puasanya enggak dihitung. Nah kalau terjadi seperti itu, apa boleh hubungan suami? Ya tetap nggak boleh. Tetap maksudnya itu tidak terkena kafarat tadi itu, karena malamnya nggak niat. Jadi oleh ulama itu preteli sak detail. Jadi aina wasaum fil laili, yakni anau ya bitut niat. Jadi malamnya sudah niat. Falau lam yanwi lailan wa asbaha mumsikan faqat summa wati'ah fala kafarata alaihi li adami saumi hakikatan. Jadi kalau malamnya enggak niat, sengaja atau lupa. Kemudian kalau malamnya enggak niat, lupa, siangnya kan harus mumsik, harus mencegah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi puasanya tidak dianggap. Kemudian dia berhubungan sama istri, ya apa? Maka fala kafarata alaihi, tidak ada ruiki wong mesisan begitu. Ya tetap dosa. Oh ya dosa, ya tetap dosa. Ya. Karena itu bukan puasa hakikatan. Hakikat bukan puasa karena malamnya nggak niat. Makanya jadi diterangkan wa nawa minal laili. Terus lagi syaratnya asimun bihadzal wat'i, dia berdosa dengan wati itu. Lain kalau tidak berdosa. Ya. Apa tidak berdosa itu? Contohnya seperti al-hal ana bil mati ya. Wa khurya bidzalika al-marid wal musafir, orang sakit ya. Dia kan boleh untuk tidak berpuasa. Terus orang yang bepergian, idza wati'a kullun minhuma zaujatahu bi niyyati tarakhus fala kafarata alaihi. Kalau memang dia memang diizinkan untuk tidak puasa, dia menjima istrinya di siang hari karena niat apa? Tarakhus, ngambil kemurahan, ambil dispensasi, ya boleh wala kafarat alaihi, karena
sana tinggi dawa gitu. Nggih. Termasuk tidak kena kafarot laudhonna waqtal jima' baqa al-laili, disangka waktu kumpul itu masih belum subuh. Nah, atau mamang iki subuh apa terus mamang ya terus naik. Iya mboten. Nggih. Mboten. Ternyata salah. Nggih. Mboten. Tapi nggih mboten mboten apa? Mboten kena didamel-damel niki nggih. Penapen. Jadi sekali lagi waman wati'ah, jadi orang yang berhubungan suami istri di siang hari memang batalnya puasanya karena jimaknya. Ini bukan berarti saya memberi jalan keluar, bukan. Kalau batalnya puasanya tidak dengan jima, maunya begitu gak kuat, minum dulu, batal puasanya. Tapi berdosa loh, membatalkan puasa itu berdosa. Terus kemudian kumpulnya nggak terkena kafarat tadi itu. Kalau puasanya ya tetap wajib. Seperti hanya orang yang mengumpul istrinya membatalkan puasa dengan kumpul suami istri. Sudah satu kali. Siangnya lagi, sorenya sehari sampai berkali-kali. Ya apakah kafaratnya bertikel-tikel? Yang enggak sudah. Satu kali itu yang membatalkan tadi. Untuk kedua, ketiga, dan keempatnya sudah tidak karena puasa, kemudian sudah tidak puasa. Wahia utai kafarat iku itku rokobatin merdeka na budak mukminatin kang mukmin. Wahibatin nusakhi lan itu dalam sebagian itulah dari kitab salimatin utai dawu salimatin kang selamat min unal uyubi sangking cacat al mudorroti kang bahayakan bil alamali kelan pekerjaan, kelan amal wal kasbilan pegawaian. Jadi satu, apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Jadi ini kafaratnya ini kafarat tertib. Satu, pertama memerdekakan budak. Oleh karena budak nggak ada. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa sungha ing budak. Fasya musyahroini mongko poso 2 wulan mutatabi'aini kang berturut-turut, kang langsung. Fa in lam yastad, sudah. Kalau memang budak sudah nggak ada, ya sekarang nggak ada perbudakan. Ya apa? Ya berarti harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau orang hubungan suami istri membatalkan puasa dengan kumpul suami istri dengan jima di siang hari, maka yang harus dikodok satu hari itu dan kafarat 2 bulan, berarti harus puasa 61 hari. Itu. Tapi kodoke 2 bulan itu kafaronya, hukumannya. Yang satu itu nyaure, begitu. 2 bulan itu harus langsung, nggak boleh ada jeda. Abot. Lek dilakoni lho nggih, lek dilakoni. Dari kodoke sama kafarat tadi juga harus sambung boten nggih. Betul. Dadi ngeten. Budio. Fasya musyahroni alih hilaya ini. Falau aftara yauman walau biudrin kasafarin wa maridin ingko ta'atat. Aduh rep niki. Ini ketat nih. Lalek puasa 1 hari senang walaupun karena udur, pergi atau sakit, ingko ta'atatabu. Maka kelangsungannya itu hangus, gagal. Ulang lagi, dari awal lagi. Wa wajibal istiqnaf. Wajib mengulangi lagi, hitungan dari awal lagi. Fayu'idu saum min awalihi walau bi iftaril yaumil akhir, walaupun dengan batalnya puasa yang terakhir sendiri. Sudah dapat 59, yang terakhir loro. Aduh, ini abot.
60 hari itu kalau bulannya itu benar 30 hari kan. Jadi 30 hari gitu. Nggih. Kadang-kadang kan bulan itu ada yang 29 hari. Yang dimaksud di sini tuh nggih. Endi wau wal akmal alwan misalnya salasina, jadi 30 hari. 30 hari, hitung 30 hari. Oke. Walaupun bulan yang dijalani itu 29 hari itu 30 hari. Iya, loh. Buat puasanya. Iya. Puasanya 29 hari gitu dah. Boten, misalnya kalau ngawali Oh, melihat awal bulannya. nggih, Oh. nggih. Oh, bulan ini kok apa? Kan romulan. Iya, betul. Mati lawan, Nggih. mati lahir kalau Nggih. mau kafaroe. Kalau dilawari sama likur, cuma dilakhiri tekan dosa. Berarti kan namun namun 59 lah kan. Nggih. Oh, tetap dijangkepi 30. Nggih, 30. Jadi enggak menghitung bulan kalender Bu. ya 30 hari. Nggih. Niku no. Wa ma'lumun anna syahraini ghairul yaumi alladhi yakdihi anil yaumi alladhi afsadahu. Jadi 2 bulan berturut-turut itu tidak termasuk puasa yang dibatalkan itu. Tadi itu berarti 61 tadi itu. Oke. Sekolah kalau mamang nih. Mamang sing niku bener rek kalendere niku sebabnya niki hilala ini. Hilaya ini itu kan tanggalan itu kan sing 29 ya.